Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Denika Hendrianto, SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi dengan judul perencanaan publik. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Imelda Cynthia Ayu dengan NIM 074. saya Ananda Dwi Ristanti dengan NIM 079. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Imelda Cynthia. Selanjutnya masuk materi pertama yaitu teori perencanaan publik. Fungsi perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan diikuti dengan pembuatan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang digunakan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan atau planning adalah proses yang dimulai dari menetapkan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Materi yang kedua ada tujuan perencanaan publik. Tujuan perencanaan publik meliputi 1. Menentukan arah pembangunan dan pengelolaan keuangan negara. 2. Menjamin penggunaan sumber daya publik secara efisien, efektif, transparansi, dan akuntabel. 3. Menghindari pemborosan anggaran dan tumpang tindih program. 4. Memberikan dasar bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan kinerja dan hasil. Materi ketiga ada sistem perencanaan publik. Pertama, ada politik. Pendekatan ini menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus selaras dengan visi, misi, dan janji politik pemimpin, yaitu presiden, gubernur, bupati, atau wali kota yang dipilih oleh rakyat. Kedua, ada teknokratik. Pendekatan ini disusun oleh para ahli, teknokrat, atau instansi teknis pemerintah menggunakan metode ilmiah, data, dan analisis rasional yang bertujuan agar rencana yang dibuat realistis, efisien, dan berbasis data. 3. Ada partisipatif. Pendekatan ini melibatkan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan LSM dalam proses perencanaan. 4. Atas bawah atau top down. Pendekatan ini berarti arah dan kebijakan perencanaan berasal dari pemerintah pusat dan diteruskan ke daerah. 5. Bawah atas atau bottom up. Pendekatan ini berasal dari inisiatif dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah, yaitu desa atau kelurahan, kemudian diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi, biasanya melalui musrenbang desa, lalu ke kecamatan, lalu ke kabupaten atau kota, dilanjutkan ke provinsi, dan yang terakhir ke nasional. Materi selanjutnya ada siklus. Yang pertama, perumusan masalah dan analisis situasi, yaitu menentukan isu utama dan kebutuhan publik. 2. Penetapan tujuan dan prioritas, yaitu merumuskan sasaran strategis pemerintah. 3. Penyusunan program dan kegiatan, yaitu menetapkan kegiatan konkret dan estimasi anggaran. 4. Penetapan rencana dan anggaran atau bisa disebut budgeting, yaitu menyusun APBN atau APBD sebagai alat pelaksanaan rencana. 5. Pelaksanaan dan pengendalian, yaitu melaksanakan program sesuai anggaran. 6. Evaluasi dan pelaporan kinerja, yaitu menilai keberhasilan dan menjadi dasar rencana tahun berikutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang teknik publik. Yang pertama yaitu teknik perencanaan makro atau aggregate planning. Teknik ini digunakan untuk melihat gambaran besar kondisi ekonomi dan pembangunan nasional atau daerah. Teknik ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan pendapatan nasional. Yang kedua yaitu teknik perencanaan mikro atau sectoral or project planning. Teknik ini berfokus pada rencana pembangunan di sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, transportasi,
atau pertanian. Teknik ini berfokus untuk menyusun proyek dan program yang lebih rinci berdasarkan hasil perencanaan makro. Yang ketiga yaitu teknik analisis kebutuhan atau needs assessment. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Hasilnya menjadi dasar dalam menetapkan prioritas program. Biasanya dilakukan melalui survei, diskusi publik, atau musyawarah. Teknik yang keempat yaitu teknik analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Teknik ini menilai apakah suatu program atau proyek layak dijalankan secara ekonomi dan sosial. Teknik ini membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh masyarakat. Yang kelima yaitu teknik perencanaan program dan anggaran atau planning programming budgeting system. Teknik ini mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dalam satu sistem. Teknik ini berfokus pada hasil, yaitu output dan outcome dari setiap kegiatan pemerintah. Teknik ini banyak digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD berbasis kinerja. Yang keenam yaitu teknik analisis tren dan proyeksi atau trend and forecasting analysis. Teknik ini menggunakan data masa lalu untuk memperkirakan kondisi masa depan. Teknik ini berguna untuk memprediksi kebutuhan anggaran, jumlah penduduk, dan permintaan layanan publik. Yang ketujuh yaitu teknik SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Teknik ini digunakan untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal organisasi pemerintah. Teknik ini menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi peluang dan tantangan pembangunan. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan yang jelas mengenai topik yang kami bahas. Jika terdapat hal yang kurang dipahami, kami membuka kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk bertanya dan diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.